Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Nuriyah dari kelas B24 dengan NPM 1012505. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas secara singkat tentang pasar modal. Yang pertama, kita mulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dengan pihak yang memiliki dana dan ingin berinvestasi, yaitu masyarakat atau investor. Menurut Brigham dan Houston, pasar modal berfungsi sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka menengah hingga jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan di pasar modal umumnya berupa saham dan obligasi. Selanjutnya, kita mengenal jenis perusahaan yang ada di pasar modal. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perusahaan tertutup atau privately owned, yaitu perusahaan yang kepemilikan sahamnya tidak diperjualbelikan kepada publik. Biasanya perusahaan ini dimiliki oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil. Jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan terbuka atau publicly owned, yaitu perusahaan yang sahamnya dijual kepada masyarakat dan diperdagangkan secara terbuka di bursa efek. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang dasar. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham, artinya kita ikut memiliki sebagian besar atau sebagian kecil dari perusahaan tersebut sehingga berhak atas potensi keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Lalu, apa keuntungan membeli saham? Ada dua keuntungan utama yang biasa dicari oleh investor. Yang pertama adalah capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Yang kedua adalah dividen, yaitu bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Namun, kita semua perlu dipahami bahwa tidak semua perusahaan membagikan dividen secara rutin, karena hal tersebut bergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi keuangannya. Dalam berinvestasi saham terdapat dua pendekatan yang sering digunakan oleh investor. Yang pertama ada pendekatan teknikal yang merupakan pendekatan jangka pendek yang melihat pergerakan harga saham berdasarkan grafik dan pola tertentu dan biasanya digunakan oleh trader harian. Sedangkan pendekatan fundamental lebih cocok untuk investasi jangka panjang karena berfokus pada analisis kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek usaha ke depan. Selanjutnya, bagaimana cara membeli saham? Saham bisa dibeli melalui perusahaan sekuritas atau broker yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setiap transaksi saham akan dikenakan biaya atau fee, baik saat membeli maupun menjual. Untuk memulai berinvestasi, calon investor harus membuka rekening dana investor dengan setoran awal yang besarnya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kebijakan dari sekuritas masing-masing. Pertanyaan penting berikutnya adalah apakah saham itu halal? Secara umum, saham telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI selama perusahaan dan aktivitas investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini terdapat ratusan saham yang termasuk ke dalam kategori saham syariah yang dapat dilihat melalui Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dan Jakarta Islamic Index atau JII. Yang membuat saham menjadi tidak halal adalah jika investor melakukan spekulasi berlebihan, membeli saham tanpa pengetahuan, tanpa analisis, dan hanya berharap keuntungan secara untung-untungan. Terakhir, bagaimana cara melihat saham yang baik? Karena saham pada dasarnya merupakan instrumen investasi jangka panjang, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis fundamental. Beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain prospek perusahaan serta penggunaan rasio keuntungan seperti earning per share atau EPS dan price to book value atau PBV. Rasio-rasio ini tidak cukup dilihat dalam satu periode saja, tetapi sebaiknya dibandingkan dengan data beberapa tahun sebelumnya atau dengan perusahaan lain yang berada dalam sektor yang sama. Pada bagian ini, kita akan membahas rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis saham, khususnya untuk menilai kinerja dan valuasi perusahaan. Rasio ini membantu kita untuk memahami apakah harga sahamnya masuk akal atau tidak. Ada rasio utama yang akan kita bahas, yaitu earning per share atau EPS dan price to book value atau PBV. Yang pertama ada earning per share atau EPS. EPS digunakan untuk mengetahui berapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap satu lembar saham. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan per lembar sahamnya. Ini biasanya dianggap sebagai tanda bahwa kinerja perusahaan cukup baik dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten.
Rumus EPS adalah EAT dibagi jumlah saham beredar. EAT adalah earning after tax, yaitu laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Laba bersih ini kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Yang kedua ada price to book value. Rasio ini digunakan untuk membandingkan harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan. Jika nilai PBP semakin tinggi, berarti harga saham di pasar semakin mahal dibandingkan nilai bukunya. Sebaliknya, jika PBV yang rendah bisa menunjukkan bahwa saham tersebut relatif lebih murah. Rumus PBV adalah PBP sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan. Lalu bagaimana cara menghitung nilai buku perusahaan? Nilai buku diperoleh dari total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Total ekuitas ini dapat dilihat pada laporan keuangan, tepatnya di laporan neraca. Nilai buku menunjukkan nilai bersih perusahaan jika seluruh aset dikurangi kewajiban, lalu dibagi ke setiap lembar saham. Demikian video ini dibuat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.